Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, wahai penonton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Basor Rahmat Hidayat. Saya dari program studi teknik instrumentasi kilang dengan NIM 241440050. Baik, pada video dan kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembagi tegangan JFET. JFET itu Johnson Field Effect Transistor. Baik, seperti itu. Mungkin langsung aja ke modulnya. Baik, di sini ada modul. Langsung ke job 3. Sebentar. Baik. Di sini di job 3 ini pembagi tegangan JFET. Yang pertama, tujuan umum, yang dimana mahasiswa mengetahui karakteristik pembagi tegangan JFET. Dan tujuan kedua, tujuan khusus, mengukur tegangan pada setiap pembagi tegangan, menggambar kurva karakteristik arus drain dengan tegangan gate source. Yang terakhir, menggambarkan kurva transduktansi sebuah FET dari kurva IDS FGS. Baik, lanjut lagi ke dasar teori. Pendahuluan, JFET Johnson Field Effect Transistor dan MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. JFET terdiri atas kanal P dan kanal N. JFET adalah komponen 3 terminal, di mana salah satu terminal dapat mengontrol arus antara dua terminal lainnya. JFET terdiri atas jenis yakni kanal N dan kanal P. Sebagaimana transistor terdapat jenis NPN dan PNP. Pada umumnya penjelasan JFET tentang JFET Johnson Field Effect Transistor adalah kanal N karena untuk kanal P adalah kebalikannya. Seperti inilah kira-kira gambar simbol JFET, dan saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai JFET. Baik, sebentar. Karena saya juga sekarang masih mencoba mendalami mengenai materi ini. Baik, sebentar. Baik, lanjut. Di sini saya akan sedikit memperlihatkan. Oke, di sini struktur JFET Johnson Field Effect Transistor, yang dimana ada dua tipe. Yang pertama N channel dan kedua P channel, yang dimana gate dapat dilihat di struktur ini, di mana gate terbuat dari P material, sedangkan dari drain ke source itu memiliki N tipe material. Terus lanjut ke P channel JFET, yang dimana gate sendiri memiliki tipe N material, dan sedangkan drain ke source P tipe material. Lebih ke tepatnya kebalikan dari N dan P itu tersendiri. Baik, lanjut lagi ke modulnya. Di sini dapat kita lihat simbol JFET Johnson Field Effect Transistor. Untuk kanal N dan kanal P ditunjukkan pada gambar di atas. Oke. Terus lanjut, ini gambar berikut adalah bagaimana transistor JFET dapat diberi bias. Kali ini digambarkan dengan menggunakan simbol JFET. Gambar A adalah jika diberi bias negatif, dan gambar B jika gate dan source dihubung singkat. Kira-kira seperti ini gambarnya dengan bias transistor JFET N. Terus lanjut ke jika gate dan source dihubung singkat, maka akan diperoleh arus drain maksimum. Ingat, jika FGS sama dengan 0, lapisan defleksi kiri dan kanan pada posisi yang hampir terbuka. Terus lanjut ke perhatikan contoh kurva drain pada gambar berikut yang menunjukkan karakteristik arus drain ID dan tegangan drain source FDS. Terlihat arus drain ID tetap konstan setelah FDS melewati suatu besar tegangan tertentu yang disebut FVP. Baik, dapat dilihat di modul sendiri ada kurva drain IDS terhadap VDS. Baik, sedikit saya akan memberikan lagi contoh. Saya akan jelaskan. Baik, di sini yaitu bias mundur S
Di sini dapat dilihat yang dimana IDSS yang merupakan titik maksimum bukaan, maksudnya dari sini saya dapat menyimpulkan mengenai semakin pemberian bias ke FGS, bias kepada gate dan source, semakin negatif pembiasannya, maka efek medan yang terjadi pada defleksi layer semakin lebar sehingga arus IDS semakin kecil. Baik, seperti itu kira-kira. Terus lanjut lagi ke modul, balik lagi ke modul. Terus yang ketiga, 3.2, rangkaian dengan pembagi tegangan. Pada umumnya, sebuah JPET digunakan dengan sebuah pembagi tegangan, atau yang disebut juga dengan voltage divider. JFET akan disusun bersama dengan pembagi tegangan voltage divider. Tersebut harus memiliki tegangan source yang bernilai lebih positif daripada tegangan pada gate. Tegangan source yang bernilai positif dari tegangan gate tersebut akan menyebabkan JFET menjadi berkondisi tegangan balik atau reverse bias. Baik, lanjut ke perhatikan rangkaian JFET dengan pembagi tegangan voltage divider seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Rangkaian JFET dengan pembagi tegangan yang akan, dan ada beberapa pada rangkaian JFET dengan pembagi tegangan tersebut nilai tegangan source adalah Fs sama dengan IDRS. Terus lanjut pada gate terlihat tegangan pembagi yang diatur oleh R1 yang ini dan R2 yaitu sebesar Fg sama dengan dalam kurung R2 per R1 tambah R2 tutup kurung FDD. Terus lanjut ke sedangkan tegangan gate source adalah FGS sama dengan Fg kurang Fs. Maka tegangan source adalah Fs sama dengan Fg dikurang FGS gitu. Terus arus drain pada rangkaian JFET tersebut adalah ID sama dengan Fs per Rs. Terus ada rumus kedua ID sama dengan Fg kurang Fgs per Rs. Baik, lanjut ke peralatan dan bahan. Baik, di sini aku akan lanjut ke multisim aja biar lebih mempermudah pembahasan. Baik, sekarang saya sudah berada di multisim yang dimana saya menggunakan multisim 14. Dan di sini saya akan merangkai pembagi tegangan JFET. Mungkin saya akan potong-potong agar mempersingkat waktu. Baik, pada komponen pertama ini saya memasukkan sumber tegangan DC yang bernilai 20 volt. Mengapa saya menggunakan 20 volt? Karena menurut saya 20 volt cukup tinggi untuk memastikan transistor beroperasi di daerah aktif atau linear. Baik, lanjut ke komponen berikutnya. Baik, untuk komponen keduanya saya menggunakan transistor yang dimana sebagai jantung utama, yang dimana saya menggunakan tipe 2N4222. Di komponen ketiga ini saya memasukkan sumber sinyal input AC yang memiliki 2 FRMS dan 1K Hz. Untuk komponen keempat saya menggunakan kapasitor yang memiliki nilai 10 mikrofarad. Mengapa saya menggunakan ini? Fungsinya sebagai mengopel sinyal AC dari F1 ke basis gerbang transistor Q1 sambil memblokir komponen DC dari F1 agar tidak mengganggu bias DC transistor. Baik, di sini saya sudah menambahkan 4 resistor yang dimana R1 memiliki nilai 910 kilo ohm. Baik, sedikit ada typo di sini. Baik, yang kedua R2 di sini saya menggunakan resistor 110 kilo ohm. Sedangkan di sini resistor berikutnya RD di mana 2200 kilo ohm dan resistor source-nya senilai 1100 kilo ohm. Berikutnya saya menambahkan komponen 2 kapasitor lagi, di mana C2 maksud saya
bernilai 10 mikrofarad, dan sedangkan C3 memiliki nilai 150 nanofarad. Di sini saya sudah menambahkan osiloskop dan multimeter, dan sekarang saya akan merangkai rangkaian ini. Baik, di sini dapat dilihat setelah saya melakukan instalasi dari seluruh komponen. Tadi ada beberapa komponen yang terlewatkan. Ya, yang pertama itu resistor. Di sini saya namai dengan resistor 3 dengan nilai 1100 kilo ohm, dan yang kedua saya menambahkan ground sebagai pengaman dari rangkaian ini. Di sini saya akan mencoba running. Dapat dilihat di layar ini nilai-nilainya sudah mulai muncul. Baik, setelah itu saya akan melanjutkan ke resume saya, dimana ada beberapa yang perlu saya benahi dari praktikum ini. Baik, sekarang saya sudah berada di lembar kerja resume saya, yang mana tadi mengenai job 3, pembagi arus JIVET. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mencari nilai IDQ, beserta saya akan sedikit membantu menganalisis seperti itu. Sebelum itu, rekan-rekan harus mengetahui rumus dari IDQ itu sendiri, di mana IDQ itu sama dengan ID. Cara mencarinya dengan cara membagi Fs per Rs. Baik, kita lanjut saja dulu ke multisim. Saya akan run, terus saya akan pause. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan lagi mengenai bagaimana cara kerja JIVET. JIVET bekerja dengan mengatur arus dari drain ke source menggunakan tegangan pada gate. Jadi dari drain ke source harus ada tegangan yang dari gate itu sendiri, yang dimana tadi kan mencari nilai Fs dan Rs. Nilai Fs dapat kita ambil dari bawah sini. Kenapa? Karena F merupakan tegangan, sedangkan S merupakan source. Jadi kita cari dari tegangan source, yang dimana di sini dapat kita lihat nilainya sebesar 3,66 volt. Terus akan kita bagi dengan RS, yang dimana RS itu sendiri adalah resistor source yang di sini bernilai 1,1 kilo ohm. Seperti itu. Kembali lagi ke modul, ke resume, yang dimana di sini saya sudah mencatat yang diketahui nilai Fs sama dengan 3,3 volt. Yang saya oleh dari sini, maksud saya dari multisim. Terus Rs juga yang setelah saya peroleh tadi dari multisim, lalu saya masukkan ke rumus. Di sini IDQ sama dengan 3,66 volt dibagi dengan 1,1 kilo ohm, yang dimana saya mendapatkan hasil 3,33 ampere. Di sini saya akan sedikit membantu menjelaskan. ID itu merupakan arus dari drain, dari sumber. Itu di sini saya akan keterangan, ada beberapa keterangan. Saya akan menambahkan sedikit. IDQ diperoleh dari pembacaan probe. Maksud saya yang probe yang ini. Baik, sebentar. IDQ dapat dilihat dari pemasangan probe di sini yang mendapatkan nilai 3,33 mA. Terus lanjut ke sini, Fs diperoleh dari probe 2, atau bisa dilihat dari di sini. Di sini juga dapat dilihat karena saya menggunakan
rangkaian baru lagi. Jadi saya hasil yang di multisim ini, dan hasil resume saya sini saya mendapatkan F 3,66 volt, RS-nya yang dari resistor source-nya. Baik, di sini ada sedikit analisis dan kesimpulan telah saya buat, di mana berdasarkan hasil perhitungan arus IDQ atau arus drain pada kondisi quick cut adalah sebesar 3,33 mA. Nilai ini diperoleh dari tegangan pada resistor RS yang berfungsi sebagai feedback resistor untuk mengatur kestabilan bias JFET. Nilai IDQ yang konstan menandakan bahwa rangkaian bekerja dalam mode aktif, di mana JFET beroperasi secara linear sebagai penguat sinyal kecil. Dengan kata lain, JFET berhasil dibias dengan benar dan sinyal input dari F1 dapat diperkuat oleh rangkaian tanpa distorsi yang besar. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi bias ini efektif untuk kestabilan kerja JFET dalam aplikasi penguatan. Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai pembagi tegangan JFET. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Kata terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.